Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Setia Lestari, NPM 1853024007. Sini saya sedang mengampu mata kuliah mikrobiologi umum. Sini saya akan membahas mengenai Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum merupakan jamur yang sangat penting di dalam industri fermentasi untuk menghasilkan penisilin. Klasifikasi dari Penicillium chrysogenum adalah sebagai berikut. Penicillium chrysogenum termasuk ke dalam kerajaan fungi, filum Ascomycota, kelas Eurothiomycetes, bangsa Eurothiales, suku Trichocomaceae, marga Penicillium, dan spesies Penicillium chrysogenum. Selanjutnya, ciri-ciri spesifik Penicillium yaitu adalah hifa bersekat atau bersepta, miselium bercabang, biasanya tidak berwarna, dan conidiofora bersekat dan muncul di atas permukaan, berasal dari hifa di bawah permukaan, bercabang atau tidak bercabang, kepala spora terbentuk seperti sapu dengan sterigmata muncul di dalam kelompok. Conidium membentuk rantai karena muncul satu persatu dari sterigmata. Conidium pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Koloni Penicillium chrysogenum tumbuh baik pada medium Zapex dox berdiameter sekitar 4 cm dalam waktu 10 hari pada suhu 25 derajat Celcius, memiliki permukaan seperti kapas dan berwarna hijau kekuningan atau hijau agak biru pucat. Jika setelah tua akan berwarna semakin gelap. Selanjutnya, produksi penisilin oleh Penicillium chrysogenum. Di dalam proses produksi penisilin, dibutuhkan suatu proses yang aerobik dan aerasi dan yang efisien. Penisilin merupakan suatu metabolit sekunder yang khas. Selama tahap pertumbuhan, sangat sedikit penisilin yang diproduksi. Tetapi ketika sumber karbon telah habis, tahap produksi penisilin baru dimulai. Produksi penisilin oleh jamur Penicillium chrysogenum terjadi selama fase stasioner, sehingga dikenal sebagai metabolit sekunder. Oleh karena itu, di dalam proses produksi metabolit sekunder ini dikenal juga istilah fase pertumbuhan atau tropofase dan fase pembentukan produk atau idiofase. Kebanyakan metabolit diproduksi setelah pertumbuhan masuk ke dalam fase stasioner. Menurut Krueger dan Krueger 1990, produksi penisilin menggunakan Penicillium chrysogenum berlangsung dari 0 sampai 140 jam atau sekitar 5 sampai 6 hari. Fase pertumbuhan penisilin mempunyai jangka waktu sekitar 40 jam. Selama waktu tersebut, massa sel dibentuk. Setelah fase pertumbuhan, logaritma berlangsung dan tahap produksi penisilin yang sebenarnya dimulai. Menurut Madigan dan kawan-kawan tahun 2003, selama fase pertumbuhan hasil produksi penisilin sangat sedikit. Ketika sumber glukosa hampir habis, fase produksi penisilin dimulai. Dengan pemberian berbagai macam komponen pada kultur medium dapat meningkatkan hasil penisilin. Menurut Ari Tonang tahun 2006, di dalam penelitiannya yang menggunakan air lindi sebagai medium produksi penisilin menggunakan Penicillium chrysogenum, berpendapat bahwa perpanjangan masa inkubasi hingga 10 hari perlu dilakukan sebagai penelitian lanjutan agar mencapai fase stasioner yang berpengaruh terhadap jumlah produksi penisilin. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Penicillium chrysogenum. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.